Shalom saudara semua. Malam ini kita mau melakukan ibadah kita, naikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan selama ini. Siapkan hati kita akan pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar.
Haleluya. Kita memuji Tuhan yang luar biasa. Sukacita dan suka mengalir tempat kita hari ini. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. masuk dalam hadirat Tuhan untuk mendengar firman itu. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita siapkan hati kita. Percaya, semua yang percaya padanya. Haleluya. Pujilah.
Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu sehingga hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Engkau menerima setiap pujian yang kami naikkan, dan saat ini kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus menolong kami sekalian. Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami mampu untuk melakukannya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Jemaat GBI Taman Surya bersama dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta Tabrani Burcan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Puji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop Keluaran 15 ini adalah di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul arti dari penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan, tadi kita melihat bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika bangsa Israel mendapatkan pembelaan daripada Tuhan, sehingga mereka tidak lagi sebagai orang yang dijajah, tetapi mereka boleh merdeka karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan awal ini mereka sudah diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak enak. Ketika mereka dibebaskan, mereka berjalan di padang gurun itu, dan mereka ada di dalam kondisi tidak mendapatkan air dalam ayat yang ke-22. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terpenting yang harus kita sadari adalah bahwa di dalam penyertaan Tuhan mungkin ada situasi-situasi yang berbeda dari apa yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang Kristen hari-hari ini menjadi lemah atau menjadi kecewa lalu mundur dari Tuhan karena mereka salah dalam mengartikan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Betapa begitu banyak orang yang akhirnya berbalik daripada jalan Tuhan karena mereka kecewa ketika mengikut Tuhan, masalah tetap ada dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi putus asa karena mereka menemukan kehidupan mereka bisa jadi lebih sulit daripada kehidupan sebelumnya. Mereka berharap kalau mengikut Tuhan keadaannya akan dimudahkan. Mereka berharap mengikut Tuhan semuanya baik, penuh dengan berkat dan sukacita.
Tidak salah dan memang benar ikut Tuhan penuh dengan berkat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keadaan yang terjadi tidak bisa kita pastikan semuanya adalah keadaan yang baik atau yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sesungguhnya yang terpenting bagi kita adalah kita harus mengerti yang terpenting Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan ini berkaitan tentang kita mengenal kepada Allah yang setia. Allah yang menyertai umatnya. Kalau di dalam perjanjian baru dalam Matius dikatakan dia adalah Allah Immanuel. Bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan bangsa kita, dunia yang sedang menghadapi bersama-sama pandemi COVID-19, kita tetap harus yakin keadaan yang tidak enak ini Tuhan tetap beserta dengan kita. Mungkin usaha ataupun pekerjaan Bapak Ibu tidak selalu menghadapi keadaan yang baik, yang menguntungkan. Tapi yang terpenting bagi kita, mari kita sadari bahwa Allah tetap menyertai kita. Mungkin kehidupan Bapak Ibu Saudara ada mungkin pergumulan-pergumulan yang doa yang dinaikkan kepada Tuhan dan belum mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan untuk masalah Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting adalah Tuhan tetap menyertai kita. Puji Tuhan. Arti daripada penyertaan Tuhan ada beberapa poin di sini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa penyertaan Allah tidak berarti Allah menjamin kehidupan umatnya bebas dari masalah. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 tadi, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka bangsa Israel dijanjikan mereka akan diberikan tanah perjanjian, dikatakan yang penuh madu dan susunya. Dan ketika mereka berjalan menuju janji Allah, mereka mendapati tiba di satu tempat di mana airnya pahit, airnya tidak dapat diminum. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Allah membiarkan umatnya menghadapi itu semua. Bukan kehendak Allah untuk memberikan keadaan yang tidak enak kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah artinya Allah ingin menunjukkan bahwa selalu ada campur tangan daripada Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam pengiringan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, ketika mungkin Bapak Ibu tidak menduga ada sakit yang harus dialami, ada persoalan yang harus diselesaikan, ada kebutuhan, kekurangan uang yang mungkin harus kita cari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan semua itu terjadi bukan untuk membuat kita menjadi gagal dalam kehidupan ini. Kita melihat kepada firman Tuhan bahwa pada akhirnya ketika Musa berseru kepada Tuhan, Allah menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Bapak Ibu Saudara, ini perkara yang luar biasa. Sepotong kayu tetapi dapat mengubahkan air yang pahit menjadi manis. Bukan menjadi tawar saja Bapak Ibu Saudara, tetapi menjadi manis, yang artinya air itu menjadi kesukaan atau enak untuk dinikmati. Demikianlah dengan penyertaan Tuhan. Lewat penyertaan Allah, Allah akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita melewati tantangan, melewati persoalan yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kepahitan air yang kita minum seperti yang ada di tempat yang namanya Mara itu. Tetapi ketika Allah beserta dengan kita, maka karena kebesaran Allah, karena kuasa Allah, Allah bisa menunjukkan kepada kita asalkan kita berseru dan memohon kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Musa diberikan sepotong kayu yang cukup untuk dilemparkan ke dalam air itu, dan air itu berubah seketika, rasanya menjadi manis. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, lewat iman kita yang percaya kepada Tuhan, maka ketika Tuhan tunjukkan apa yang harus kita lakukan, mungkin Bapak Ibu Saudara, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin Tuhan ingin kita tidak lagi terlalu khawatir. Hari-hari ini terlalu banyak berita yang kita dengar.
Karena mungkin kehidupan kita lebih banyak dihabiskan waktunya hanya untuk menerima, mendengarkan informasi dari dunia ini tentang kejahatan, tentang penyakit, tentang masalah yang terjadi, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ibaratnya Tuhan memberikan satu kunci, ada firman Allah. Ketika saudara sedang bimbang, ketika saudara sedang menghadapi ketakutan, ketika saudara sedang menghadapi khawatir, kemana saudara melangkah? Apa yang saudara lakukan? Begitu banyak orang merasa memikirkan bagaimana cara mencari jalan keluar, bagaimana cara untuk melindungi diri dan keluarga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, baiklah bagi kita untuk mencari wajah Tuhan, duduk diam, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu baca ketika Bapak Ibu sedang menghadapi kesulitan, ketika Bapak Ibu sedang sakit. Mungkin apa yang Bapak Ibu lakukan tidak berhubungan langsung dengan jawaban yang saudara Bapak Ibu harapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan sepotong kayu, air yang pahit diubahkan oleh Tuhan menjadi manis. Demikianlah juga dengan kedekatan kita kepada Tuhan, dengan tindakan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah masalah kita, sakit penyakit kita menjadi baik adanya. Pujilah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa penyertaan Allah itu artinya bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Ya. Kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Firman Tuhan berkata, Tuhan berjalan di depan mereka. Lewat tiang awan yang menuntun mereka pada waktu siang, lewat tiang api pada waktu malam. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, mereka dipimpin kepada kehendak Allah. Kalau tiang awan itu belok, maka bangsa Israel juga ikut belok, Bapak Ibu Saudara. Kalau tiang awan itu lurus, maka bangsa itu juga akan ikut lurus, ya. Saudara yang kasih Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan juga mau kita mentaati atau mengikuti kehendak-Nya. Saudara, hari-hari ini kalau Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, untuk bersabar, untuk mengasihi, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menjadi terang dan garam bagi dunia di sekitar kita ada, maka Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan itu semua. Kalau hari-hari ini mungkin saudara ada satu kebimbangan antara saudara maju untuk melayani, atau mungkin saudara rasa jenuh, ada rasa mungkin kecewa, mungkin ada rasa tawar hati dalam pelayanan. Hari ini Tuhan memberikan satu peringatan bagi kita. Tuhanlah yang akan memimpin kita. Tuhanlah yang akan menuntun kita. Perlindungan Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita. Tiang awan gunanya untuk melindungi bangsa Israel dari panas terik. Tiang api melindungi bangsa Israel dari dinginnya udara yang ada di padang gurun pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita ada dalam naungan Tuhan, waktu Tuhan yang memimpin kepada kita, maka Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan tidak pernah menunjukkan jalan yang salah karena Dia ada di depan. Saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau kita melakukan bagian yang harus kita kerjakan. Waktu yang Tuhan berikan, hari ini kita mengucap syukur kalau kita masih bisa bernafas. Mari kita isi kehidupan kita untuk menggenapi rencana Allah. Saudara masing-masing boleh melihat atau mengingat panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan panggil saudara untuk melayani, kalau Tuhan panggil saudara untuk berdoa, kalau Tuhan panggil saudara untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semua itu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lupa tuh bahwa ketika kita sedang bekerja bagi Tuhan,
Allah tidak hanya melihat, Allah bukan hanya tahu apa yang kita kerjakan, tetapi Allah turut bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita bekerja, waktu kita melakukan tugas yang Tuhan berikan, kita tidak pernah bekerja sendirian. Allah kita adalah Allah bekerja. Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah berpangku tangan, Allah yang selalu bekerja dan menolong kita. Kita yang seringkali berpangku tangan, kita yang seringkali memilih untuk berhenti dalam bekerja bagi Tuhan. Sebelum waktunya Tuhan, biarlah kita tetap bergiat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara yang terpanggil oleh Tuhan untuk melayani, layanilah Tuhan. Saudara yang terpanggil untuk menjadi pendoa, berdoalah terus dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Berdoa agar Bapak Gembala diberikan kekuatan dan kesehatan. Berdoa agar pengurus gereja juga ditolong oleh Tuhan, agar pelayanan dari gereja Tuhan di GBI Taman Surya ini boleh terus berjalan dengan baik. Berdoa buat keluarga, berdoa buat rumah tangga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Lakukanlah semua itu dengan iman kepada Tuhan. Berdoalah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar mereka boleh mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, selagi masih ada kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita melakukan itu semua, kita melakukan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita melakukan bersama dengan kekuatan Allah. Waktu kita melakukannya, mungkin kekuatan kita ini hanya sedikit saja. Yang lebih banyak, yang lebih besar adalah kekuatan daripada Allah. Ada Roh Kudus yang diberikan untuk menolong dan menyertai kita. Haleluya. Saudara, yang ketiga, arti daripada penyertaan Allah, bahwa dalam penyertaan Allah ada rencana Allah yang sempurna. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang sangat kita kenal dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan bekerja dan jalan-jalannya terlalu ajaib untuk kita bisa mengerti. Tuhan sejak dari semula sudah memberikan rencana yang baik buat anak-anaknya. Saudara dan saya, kita memiliki rancangan yang terbaik daripada Tuhan. Ada amin? Hari ini, biarlah kita boleh hidup di dalam rancangan Tuhan. Jangan kita mencari rancangan buat diri kita sendiri. Jangan kita mencari jalan kita sendiri. Tapi mari kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, ketika kita ada dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita satu pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, di dalam kembali kepada Keluaran pasal 15 tadi, setelah mereka keluar dari Mesir, ketika mereka tiba di Mara, ketika mereka menemukan air yang pahit dan air yang pahit itu diubahkan menjadi manis, kita melihat kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintah Tuhan, mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun seperti yang terjadi di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji daripada Tuhan. Mari kita mendengar suara Allah, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, pasang telinga kita, dengar suara Tuhan, dan ikuti segala ketetapannya. Dan saudara, ini bukti firman Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka mengikuti apa yang perintah Tuhan katakan. Ayat ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air, 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Dari sini kita melihat dari satu tempat mata air yang
cuma satu-satunya mereka 3 hari tidak dapat air, dan ketika ketemu airnya pahit. Dan ketika mereka hidup atau berjalan bersama dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kita melihat ada 12 mata air, bukan hanya 12 mata air, ditambah bonus, ada 70 pohon korma. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, bukankah Tuhan sudah membukakan kasih karunia anugerah hidup kita menjadi berkat, hidup kita bahkan diberkati Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan pengharapan yang besar. Secara rohani kita memiliki iman yang kuat. Itu adalah hadiah daripada Tuhan karena lewat penyertaan Tuhan. Lewat apa yang kita alami dan kita akui, ini semua karena Tuhan. Kita sehat karena Tuhan, kita bekerja karena Tuhan, kita bisa berhasil dalam melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Akuilah Dia dalam segala jalan kita, dalam segala keberhasilan, semua karena Tuhan. Dan akhirnya kita melihat Tuhan memberikan yang terbaik. Ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Artinya berkat Tuhan melimpah. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlalu terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk menolong dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Kita belajar arti daripada penyertaan, bahwa Tuhan dalam pengiringan kepada Tuhan, masih ada masalah, masih ada sakit penyakit, masih ada persoalan, tetapi penyertaan Tuhan mampu untuk mengatasi itu semua. Dan mari kita ikuti jalan Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini, serta juga ibadah pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat Engkau Allah yang setia, Allah yang menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya kami dimampukan oleh Tuhan, agar kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada tantangan dan masalah, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap berjalan menurut kehendak Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang ada di depan kami, dan Engkau yang memberikan rancangan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mau itu semua Tuhan menjadi milik bagian kami sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan memberkati buat setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ketika mereka sedang ada pergumulan, Engkau Allah yang baik, Engkau bisa menjawab dan menolong setiap jemaat Tuhan dalam permasalahannya. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan, GBI Taman Surya, biarlah Tuhan juga terus berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, bersama dengan pengurus gereja yang ada. Kami juga berdoa buat pandemi COVID-19 ini agar boleh segera berakhir, segera teratasi. Kami hanya mohon kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kami berharap dan percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan menutup ibadah kami pada hari ini. Engkau memberkati kami, melindungi kami dan menyertai kami dalam sepanjang minggu ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya oleh karena kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.